Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Devi di Mapel Manajemen Produksi. Untuk materi hari ini adalah materi tentang casting. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu casting. Casting itu dilakukan pada saat praproduksi dan siapa yang melakukannya adalah bisa produser dengan sutradara dan penulis naskah. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu casting? Casting adalah pemilihan talent atau pemain berdasarkan dengan naskah, ya. Jadi bisa seleksi pemain, bisa pemilihan pemain. Intinya adalah kita mencari pemain yang sesuai dengan karakter yang ada di naskah. Nah, jenis-jenis casting ini ada 5. Yang pertama adalah casting by ability, casting emotional temperament, casting to type, anti-type casting atau education casting, dan yang terakhir adalah therapeutic casting. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah casting by ability. Casting by ability ini adalah casting berdasarkan kemampuan. Jadi kemampuan seseorang yang dia bisa memerankan apa saja tokoh yang ada di naskah. Jadi kita memilihnya berdasarkan misalnya kalau kita mau menyeleksi berdasarkan kemampuannya, berarti kita memilih casting by ability. Berikutnya adalah casting to emotional temperament. Casting to emotional temperament ini adalah pemilihan pemain berdasarkan kesamaan emosi atau temperamennya yang dimiliki sama dengan karakter yang ada di naskah. Itu namanya casting to emotional temperament. Yang ketiga adalah casting to type. Casting to type di sini adalah casting berdasarkan tipe kecocokan fisik pemain dengan karakter yang ada di naskah. Jadi misalnya kecocokan fisik itu mungkin bisa tinggi badannya sama, rambutnya panjang sama dengan yang ada di naskah. Misalnya seperti itu. Kulitnya putih, itu namanya kecocokan fisik. Ya, jadi kalau kita seorang sutradara tidak perlu menggunakan casting by ability, bisa menggunakan tipe casting ini, casting to type. Jadi berdasarkan kecocokan fisiknya. Berikutnya adalah anti-type casting atau education casting. Nah, casting ini adalah casting yang berdasarkan bertentangan watak atau fisik pemain. Misalnya kalau di karakternya, tokoh di karakternya adalah antagonis. Nah, sedangkan yang orang yang melakukan casting itu adalah dia sifatnya misalnya baik, kan nggak mungkin kalau dia datang dengan sifat jahat. Nah, dia harus melakukan atau melakukan karakter harus sama dengan yang ada di naskah. Berarti dia harus berperan menjadi antagonis itu. Jadi berdasarkan pertentangan watak asli, ya. Jadi kalau aslinya misalnya baik, dia harus bisa memerankan sesuai yang ada di naskah itu, antagonis itu. Atau bisa pertentangan fisiknya. Kalau misalnya di karakternya tokohnya di naskah adalah kulitnya sawo matang, padahal yang datang adalah kulitnya putih, jadi dia harus istilahnya merimake kulitnya dengan misalnya dengan di make up menjadi sawo matang seperti itu. Jadi itu untuk anti-type casting atau education casting. Berikutnya adalah therapeutic casting. Therapeutic casting ini adalah casting dengan menentukan seorang pemain yang bertentangan dengan watak aslinya dengan maksud agar dapat menyembuhkan atau mengurangi ketidakseimbangan jiwanya. Biasanya therapeutic casting ini jarang sekali dilakukan oleh seorang sutradara dalam memilih pemain, karena therapeutic casting ini biasanya digunakan oleh seorang psikolog metodenya. Gitu. Jadi itu tadi ada 5 jenis-jenis casting. Jadi seorang sutradara bisa menggunakan metode castingnya memilih seorang pemain dengan yang mana? Apakah dengan casting by ability atau casting to type atau anti type
atau emotional temperament itu tadi. Tuh. Berikutnya kita harus tahu dulu kriteria pemain dalam drama itu seperti apa. Tapi sebelum itu, Bu Devi akan membahas dulu tentang unsur pokok dalam seni drama. Jadi unsur pokok dalam seni drama atau film itu ada 4. Yang pertama lakon atau plot drama, kedua pemain, ketiga tempat atau media ekspresi, dan yang terakhir adalah penonton. Untuk plot atau lakon drama, di sebuah film atau di sebuah drama itu pasti ada yang namanya alur ceritanya, harus ada alur ceritanya. Nah, yang dimana alur cerita itu kan tersusun dari 3 babak. Seperti kalian tahu bahwa ada babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Atau bisa disebut dengan dramatic line. Yang pertama itu adalah permulaan awal, openingnya. Yang kedua adalah rising action-nya, muncul konfliknya, ketiga adalah klimaks krisis, ya, jadi puncak-puncak konfliknya, dan yang keempat adalah penyelesaiannya. Berikutnya harus ada karakter atau pemainnya. Kalau di sebuah film atau drama itu pasti harus ada pendukung ceritanya, yaitu pemain. Tuh. Bisa diwujudkan dengan dialog atau mungkin dengan bahasa tubuh si pemain untuk menggambarkan sebuah cerita itu. Nah, yang ketiga adalah ada tempat atau media ekspresi. Jadi harus ada pemain atau aktor tersebut harus ada tempatnya untuk beradegan, untuk berakting. Terus yang terakhir adalah penonton atau interpretasi kehidupan. Jadi, yang keempat penonton interpretasi kehidupan di sini adalah penyajian ceritanya harus sanggup menyajikan kehidupan sebagaimana adanya. Jadi, ceritanya atau alur ceritanya harus sesuai dengan kehidupan di masyarakat itu seperti apa. Gitu. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara action dan acting, ya. Jadi perbedaannya kalian harus tahu apa itu action dan apa itu acting. Untuk acting ini adalah tujuannya itu to be a character, jadi menjadikan peran atau mengekspresikan suatu perwatakan gitu. Jadi misalnya acting itu misalnya beradegan menangis, itu kan mengekspresikan kesedihan, lalu marah, itu kan mengekspresikan, itu yang namanya acting. Nah, kalau action sendiri adalah melakukan aksi. Jadi misalnya berlari, lalu misalnya melompat, itu melakukan aksi. Ya, kalau acting itu melakukan ekspresi, mengeluarkan ekspresi. Kalau action itu berarti melakukan aksi. Itu perbedaannya antara action dan acting. Berikutnya adalah kriteria pemain atau aktor drama. Kriteria pemain atau aktor drama yang pertama adalah mempelajari kehidupan langsung atau dengan membaca. Jadi misalnya seorang pemain atau aktor itu harus bisa observasi terlebih dahulu, riset terlebih dahulu. Tokoh apa yang harus diperankan, itu seperti apa, apalagi kalau misalnya berperan sebagai seorang tokoh nasional. Nah, berarti dia harus seperti tokoh nasional tersebut, harus ada observasinya terlebih dahulu. Terus yang kedua, memiliki motor acting. Jadi harus punya jiwa actingnya ada, jadi ada imajinasinya, punya imajinasi.
Kalau misalnya saya mau memerankan seorang tokoh B.J. Habibie, saya harus seperti apa? Jadi harus punya imajinasinya. Terus yang ketiga, memiliki visi seni budaya. Harus tahu acting itu kan termasuk seni ya. Jadi harus tahu saya mempelajari acting itu seperti apa, berlatih acting. Terus yang terakhir adalah memiliki moral atau etika. Etikanya harus bagus. Kalau menjadi seorang aktor, aktris dalam drama. Nah, berikutnya adalah bagaimana menjadi aktor atau pemain yang baik. Yang pertama harus berakting wajar. Beraktinglah sewajar mungkin, serileks mungkin, gitu ya. Terus yang kedua adalah menjiwai atau menghayati perannya. Nah, di sini memang makanya butuh proses seorang aktor itu harus menghayati perannya dengan membaca berulang-ulang naskahnya. Gitu ya. Jadi harus ada proses reading. Terus yang ketiga adalah aktingnya mempunyai motivasi. Jadi tidak hanya sekedar memerankan terus selesai, bukan. Yang keempat adalah terampil dan kreatif. Jadi harus, misalnya kalau dia lupa naskah, dia bisa berimprovisasi dalam dialog. Jadi terus jangan ngeblank gitu aja. Terus kelima adalah mengesankan atau dapat meyakinkan penonton. Aktingnya harus benar-benar senatural mungkin supaya penonton yang melihat itu tidak melihat kalau itu seperti acting. Jadi seperti sewajarnya, seperti nyata gitu ya. Terus yang terakhir tidak merasa kalau sedang disorot kamera atau tidak sedang seperti dilihat oleh penonton. Jadi ya itu tadi aktingnya harus sewajarnya, harus senatural mungkin. Jadi seperti kehidupan nyata gitu. Nah, itu mungkin itu saja materi yang bisa Bu Devi berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi tadi diingat intinya adalah jenis casting tadi ada 5 ya. Jadi seorang sutradara bisa memilih casting yang mana saja yang bisa dipakai untuk memilih seorang pemain. Ya mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Berjumpa kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.